Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeki Romatullah, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai POC sampai politik etis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai POC. Masa kekuasaan POC di Indonesia. POC merupakan singkatan dari Planning Ost Indische Company, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan Belanda di Indonesia. Latar belakang didirikannya POC di Indonesia. Jadi, sebelum didirikannya POC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan. Pemerintah Belanda yakini hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maus sebagai wali negara Belanda, POC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. POC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut dengan Heren 17, dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren 17 ini selain mengendalikan POC, juga menanamkan sahamnya. Tujuan utama didirikannya POC di antaranya yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Dan yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah. Pada awalnya, pembentukan POC hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, POC bertindak seperti sebuah negara. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda, POC mendapatkan hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktroy, berupa hak mencetak uang, hak memelihara angkatan laut, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan para raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah. Dalam waktu singkat, POC mengalami kemajuan pesat dan keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang POC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upayanya, Belanda pun menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, Hongi-tochen atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah kepada pedagang lain. Yang kedua, ada Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah agar produksi rempah tidak berlebihan. Runtuhnya POC disebabkan oleh yang pertama, sistem monopoli yang melemah, harga rempah-rempah yang merosot, besarnya biaya melawan rakyat, cara kerja tidak efektif dan efisien, pembagian laba yang mengecewakan, korupsi, dan karena hutang POC mencapai 136,7 juta gulden. Akhirnya POC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena keuangan menurun dan tidak menguntungkan. Selanjutnya ada materi kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Lalu muncul kelompok Prancis yang disebut dengan kaum patriot,
yang ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris dan Belanda berhasil dikuasai Prancis. Di Belanda, Prancis kemudian membentuk pemerintahan baru yang diberi nama Republik Batab, yang dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya pemerintahan Indonesia di bawah kekuasaan Republik Batab, Raja William V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Surat tersebut dikenal dengan istilah Surat-Surat Kew, yang isinya perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris, bukan ke Prancis. Lalu Inggris pun bertindak cepat untuk mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Padang, dan Ambon. Juga mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Tetapi Republik Batab tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon menunjuk seorang dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman William Daendels. Dia seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Gubernur Jenderal Daendels yaitu yang pertama, mempertahankan Jawa dari Inggris, yang kedua, menghapuskan feodalisme, yang ketiga, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Daendels yang awalnya disebut tokoh yang revolusioner berubah menjadi pemimpin yang diktator. Masa pemerintahan Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Karena Daendels sering memaksa kehendak kepada penduduk maupun rekannya. Kesalahan terbesar Daendels yaitu menjual tanah kepada swasta dan hasil menjual tanah tersebut digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibatnya Daendels dipecat. Pasca ditariknya Daendels, Jensen dituntut mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pada tanggal 4 Agustus 1811, Inggris menyerbu Batavia. Pada akhirnya, Jensen melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan ke Mangkunegara. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan ketika Inggris mampu mengalahkan pasukan Jensen di Tungtang, Kabupaten Semarang. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya. Isi Perjanjian Tuntang yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan. Selanjutnya ada kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford
Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan di Batavia. Adapun 3 prinsip Raffles yaitu: yang pertama, sebagai bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Ketentuan sistem sewa tanah. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Adapun kendala yang dialami oleh Raffles, yang pertama, kurangnya pengawasan pemerintah. Yang kedua, peran kepala desa dan bupati lebih kuat dibanding dengan asisten residi Inggris. Yang ketiga, sulit lepas dari perbudakan. Hal positif dari pemerintahan Raffles yaitu dibuatnya buku sejarah Jawa yang berjudul The History of Java. Yang kedua, mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Yang ketiga, dibangunnya Kebun Raya Bogor. Yang keempat, ditemukan bunga Rafflesia arnoldii. Yang kelima, dibentuknya Batavisch Genootschap. Lalu pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Pendle karena pemerintahan yang dijalankan Raffles kurang memuaskan. Selanjutnya ada kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda sedang masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Lalu tahun 1829, seorang bernama Van den Bosch mengajukan usulan kepada kerajaan Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurutnya, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang di pasaran dunia. Sistem penanaman menurut Van den Bosch dilakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kejarodi. Kaum pribumi pun wajib ikut kerja. Konsep beliau ini kemudian dikenal dengan istilah kultur sel-sel yang artinya tanam paksa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia, seperti kopi dan tembakau. Tetapi ketentuannya adalah petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya kepada pemerintah. Tanah petani yang digunakan tanam paksa bebas pajak, hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pekerja diawasi oleh penguasa pribumi. Namun, penduduk yang bukan petani pun wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah. Dalam sistem tanam paksa, peran pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda semakin besar setoran hasil yang diberikan pemerintah Belanda, semakin besar pula kultur prosenten. Demi mendapatkan itu yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kultur prosenten yang didapat oleh masyarakat pribumi memicu banyak penyelewangan tanam paksa. Penyelewangan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan lainnya.
Sistem tanam paksa melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mendapatkan keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia. Pada tahun 1813 sampai 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Pada tahun 1860 telah terbit dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa. Kedua buku tersebut berisi kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Terbitnya kedua buku itu berangsuran dengan sistem tanam paksa yang dihapuskan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan ke pihak swasta, sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Karena pelaksanaannya kerja paksa masih terus dilakukan, bahkan Belanda semakin membangun jalan raya dan fasilitas lainnya. Untuk kepentingan roda perekonomian Belanda, di samping harus melakukan kerja paksa rakyat, juga masih harus membayar pajak dan hasil pertanian pun menurun. Rakyat pribumi pun tetap menderita. Selanjutnya ada politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang politik pintu terbuka. Yang pertama, penyimpangan tanaman paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Lalu kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan pintu terbuka. Pertama kali pada tahun 1870, yaitu sistem tanam paksa dihapuskan. Ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menjunjung perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870. Isi Undang-Undang Agraria yaitu pokok-pokok yaitu masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Pengusaha biasa menyewa tanah gubernur dalam waktu 75 tahun. Isi Undang-Undang Gula. Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap pada tahun 1891. Semua perusahaan gula milik pemerintah harus diambil alih oleh swasta. Selanjutnya adalah politik etis. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Theodore van Deventer dan Peter Brossoff van Deventer yang menerbitkan artikel yang berjudul Utang Kehormatan dalam jurnal De Geest pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia
dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Dampak dari politik etis, yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana yang menjunjung aktivitas pertanian. Yang kedua, pembangunan sarana transportasi. Dan yang ketiga, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang melopori pergerakan nasional Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.